kok orang yang sukses secara finansial bisa bunuh diri di kantornya sendiri? Hanya beberapa orang yang melihat trauma sebagai motivasi. Kenapa ini saya pada berdarah? Cowok itu katanya mending dipendam aja gitu loh. Jadi nggak usah cerita-cerita tentang keresahan, hal-hal sedih. Dia minum racun. Apa sih yang menginspirasi Dr. Yuli menjadi seorang hipnoterapis? Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku Bilal sebagai host yang terkenal kaku itu. Aku kedatangan orang spesial, ada Dr. Yuli. Selamat datang dokter di Suara Berkelas. Ya, terima kasih Bilal. Dokter ini latar belakangnya hipnoterapis. Dan aku penasaran banget kira-kira apa itu hipnoterapis, dok? Mungkin bagi teman-teman yang masih awam. Kalau hipnoterapis itu orangnya yang melakukan hipnoterapi. Oke. Nah, tapi untuk mungkin pertanyaan kau maksudnya hipnoterapi itu apa? Ya. Hipnoterapi itu adalah terapi yang diberikan kepada pasien dalam keadaan hipnosis. Hipnosis itu apa? Hipnosis itu adalah keadaan di mana pasien dalam keadaan rileks, di bawah gelombang kesadaran kita, sehingga dia fokus dan konsentrasinya itu bisa meningkat untuk menerima pemahaman-pemahaman dan sugesti yang kita berikan. Dan pada saat itu juga faktor analisa maupun faktor kritis dia nggak ada. Oke. Jadi dia bisa menerima apapun yang kita masukkan ke alam bawah sadarnya. Seperti itu. Jadi bagi orang-orang yang stres atau depresi, itu biasanya datang ke dokter ya untuk diskusi atau konsultasi. Bisa, terus dilakukan hipnoterapi jika Oke. memungkinkan. Oke. Kira-kira ada nggak dok cerita orang yang datang ke dokter itu yang paling menyedihkan gitu? Bisa di-sharing nggak? Paling menyedihkan. Kayaknya semua pasien yang datang itu menyedihkan. Oke. Bilal. Oke. Karena mereka semua urgent, pengen cepat ditolong. Karena mereka banyak sekali mengalami sampai putus asa, bahkan mau bunuh diri. Wow. Banyak sekali sih. Kalau yang menyedihkan sebenarnya ya. Ada satu kasus. Oke. Ya. Dia ini orang sukses. Orang sukses, seorang bapak, punya seorang istri dan 2 orang anak yang masih kecil. Tapi dia merasa kenapa walaupun dia diberkati secara finansial, tapi dia merasa ada sesuatu yang gak enak di hati dia. Ada sesuatu yang gak tahu kenapa, ada suatu ganjalan sehingga ke-trigger sedikit aja pengen bawaannya marah. Sampai dia pernah ribut dengan istrinya dan dia merasa mau lompat dari kantor dia sendiri. Tapi dia gak lakukan, kenapa? Karena nanti malu. Kok orang yang sukses secara finansial bisa bunuh diri di kantornya sendiri? Seperti itu. Akhirnya dia batalin. Itu kejadian hari Minggu. Dia tunda sampai hari Rabu. Hari Rabu dia akhirnya gak tahan juga. Dia minum racun. Padahal hari Kamis dia mau ketemu saya. Hari Rabu dia minum racun, karena dia tambahkan dengan minuman-minuman biar rasanya enak. Akhirnya dia muntah. Bersyukur dia muntah, jadi keluar semua racunnya. Tapi dia sempat telepon temennya, maafin gue ya kalau gue ada salah. Wah, temennya panik dong ngedengar seperti itu. Langsung temennya datang ke tempat dia, lihat dia sudah tergeletak, langsung dibawa ke UGD. Bersyukur tertolong. Sehingga Kamisnya dia datang ke saya. Saya bercandain, loh kamu janji sama saya hari Kamis, kenapa kamu bunuh diri dulu? Saya bilang gitu kan. Dia ketawa. Dan akhirnya hanya dalam satu sesi hipnoterapi berhasil dibereskan. Ternyata itu traumanya apa? Hanya karena trauma kepada papanya. Kekerasan-kekerasan fisik dan verbal yang pernah dia dapatkan di masa kecil. Itu dia bawa sampai masa dewasa dia menjadi seorang papa dari 2 orang anak. Dan memicu dia untuk mudah sekali marah dalam hal-hal kecil. Sehingga membuat dia sendiri gak nyaman, kenapa gue seperti ini gitu. Padahal gue merasa finansial oke gitu kan. Sudah punya istri, sudah punya anak, tapi kenapa gitu. Dia juga gak tahu, gak jelas kenapa. Tapi begitu selesai, wah dia sangat bersyukur. Bahkan dia WA saya, dia kabarin lagi bagaimana keadaan dia. Dan dia daftarkan buat istrinya juga. Ya puji Tuhan sekarang mereka bahagia, seperti itu. Wow. Ternyata kita nggak bisa move on dari momen masa kecil ya dok ya. Bahkan dia yang udah secara finansial dan keluarga juga udah lengkap, sukses ya kata dari dokter tadi. Tapi ada hal luka masa lalu yang masih terbawa sampai hari ini. Dan itu umum terjadi bagi siapapun dok.
Sangat umum. Semua kita nggak terlepas dari masa lalu kan. Ya, dan kebahagiaan orang itu apakah diukur dari harta kekayaan? Enggak. Kalau enggak, kenapa banyak orang kaya yang bunuh diri? Yes. Banyak Tapi diukur, artis top Korea juga bunuh diri. yes, betul. Udah terkenal gitu Yeah. kan. Apa yang dia cari lagi, harusnya kan sudah cukup gitu kan. Tapi kenapa dia bisa bunuh diri? Karena kenapa? Ada suatu dorongan dari masa lalu yang masih mengganjal pada diri seseorang. Sehingga itu dirasa kok, pernah nggak bilang ngerasain, kenapa ya lagi nggak ada rasa apa-apa, nggak ada peristiwa apa-apa, tapi kok rasanya pengen nangis gitu. Iya, pernah. Kenapa ya? Tapi nggak tahu sebabnya apa. Nah, itu kebanyakan adalah dari luka masa lalu, dari inner child kita yang terluka. Ini yang mendorong kita, selesaikan loh ini. Seperti itu. Nah, biasanya hal itu kalau misalnya kita cari dengan hipnoterapi, itu akar masalahnya akan kita dapatkan. Oh, sumbernya ternyata di usia segini, bahkan dalam usia kandungan mamanya, itu bisa menjadi akar masalah. Bahkan lagi, pasien yang datang ke saya, itu akar masalahnya di mana? Past life. Wow. Dia sedang dikejar-kejar oleh tentara perang kerajaan Cina. Tapi kita sebagai hipnoterapis, kita nggak perlu mencari validasi. Ini benar nggak ya? Nggak perlu. Yang penting kita tahu ini akar masalahnya dan kita beresin di sana. Itu orangnya tidak bisa tidur sudah 9 tahun lebih. 9 tahun nggak bisa tidur. Yes, sulit Ini kategori nggak bisa tidur, dia tidur 1 jam sehari atau? Menurut dia sulit sekali untuk tidur. Jadi dia merasa lemah banget, mesti minum obat tidur. Tapi secara fisik itu bisa ngelihat bahwa ini orang kurang tidur. Secara fisik karena dia minum obat tidur. Oh, I see. Jadi dia harus tergantung obat tidur. Sedangkan dia mau lepas dong, nggak mau dong tergantung obat tidur terus, gitu kan. Nah, saat dibereskan traumanya, dia ngabarin apa? Malam ini saya tidur enak banget, seperti saya hutang tidur berapa lama, males bangun rasanya. Wow. Luar biasa, nggak trauma begitu mempengaruhi seseorang. Seperti itu. Ini menarik, Dok. Tapi aku masih penasaran sama yang orang sukses tadi yang hampir mau bunuh diri. Boleh dokter ceritain nggak? Mungkin ini relate sama aku atau teman-teman ini yang nonton di sini ya. Apa problem terbesar dia dengan orang tuanya sendiri atau ayahnya sendiri sampai dia nggak bisa lepas dari ikatan trauma itu? Ya, karena di masa kecil ya mungkin karena seperti gini Bilal. Kadang kita nggak bisa menyalahkan orang tua kita kenapa dia memperlakukan itu pada kita. Yes. Kenapa? Karena orang tua kita juga punya trauma masa lalu dari orang tuanya yang dia bawa. I see. Nah, trauma yang dia bawa, perilaku-perilaku yang dia terima dari orang tuanya, itu juga yang dia berikan pada anak-anaknya. Seperti itu. Jadi si anak ini masa kecilnya diperlakukan dengan kekerasan fisik yang luar biasa dari orang tuanya. Dipukul yang benar-benar membabi buta. Bahkan dengan verbal yang menyakitkan, yang merendahkan dia seperti itu. Dibanding-bandingkan, dikatain, wah macam-macam deh. Dan itu tentu menyakitkan bagi diri seorang anak. Terkadang kita sebagai manusia yang sudah dewasa, kadang kita bisa dengan bijak bilang, maklumlah, namanya juga orang tua, namanya juga dia kan capek. Maklumlah kita juga sebagai orang tua pernah kok ngalamin ini gitu kan. Tapi diri kecil dia, bagian diri kecil dia yang terluka saat itu, anak kecil kan nggak paham kan. Anak kecil kan taunya cuma senang-senang, main-main, maunya disayang. Tapi saat dia melihat pukulan-pukulan dari orang tuanya, kata-kata verbal yang menyakitkan, itu menyedihkan banget buat dia. Dan itu dia bawa, dia minta kita bereskan. Dan setelah kita balik ke akar masalahnya, kita bereskan di akar masalahnya, kita kasih pemahaman-pemahaman, sehingga anak kecil ini yang pemahamannya hanya sedikit waktu kecil dulu, ini menjadi ngerti, oh iya, jadi dia bisa memaklumi papanya, mengampuni papanya, menganggap trauma itu ya bukan suatu trauma lagi. Nah, itu yang menyembuhkan si diri dewasa ini. Jadi itu. Maaf itu sebenarnya nggak harus kita ucapkan ya dok ya. Kalau dari si anak tadi, tiba-tiba dia mau telepon ayahnya kayak, aku minta maaf selama ini aku kayak negative thinking terhadap ayah gitu. Atau kita lepas sendiri dok, kayak tanpa komunikasi dengan ayah kita, atau let's say ayah mereka tuh udah meninggal, atau kita menerima kayak ya udah aku maafin aja gitu. Iya, kadang diri dewasa kita banyak pasien. Nah seperti ada kasus Bilal,
usia 76 tahun datang kepada saya. Dia dengan sudah penyakit yang macam-macam. Di saat itu dia datang, saya pikir kenapa ya masa udah usia 76 tahun kok masih bisa datang untuk mau dihipnoterapi, mau ngapain sih? Saya pikir karena untuk menghilangkan rasa sakit dia seperti itu kan. Iya. Ternyata dia menangis hanya karena apa? Karena trauma yang dia dapatkan di masa remaja dari papanya. Coba kamu bayangin, dari masa remaja yang belasan tahun sampai dia bawa sampai 76 tahun Bilal. Puluhan tahun tuh dok. Yes. Puluhan tahun trauma. Yes. Dan dia masih menangis saat menceritakan itu. Kalau kita sekarang kan lihatnya itu kan masalah kecil. Iya. Dan kamu tahu nggak, saat dia menangis dia ceritakan trauma itu, dia bilangnya ke saya apa? Saya sudah maafin dok papa saya. Saya sudah maafin, saya sudah nggak itu bukan membuat luka buat saya, dia bilang. Tapi dengan cerita itu dia nangis terus Bilal. Ya berarti apa? Dia masih ada terluka. Ada penyesalan kenapa sampai papanya meninggal, tidak mengampuni dia. Itu jadi bikin jiwa yang seperti penasaran di hati dia. Kok belum beres ya? Belum terjadi rekonsiliasi saat papa menghadap Tuhan. Seperti itu. Nah, jadi itu diberikan pengampunan, bisa mengerti papanya, bisa ngampuni papanya, dan diberikan pemahaman-pemahaman yang positif, bagaimana sebaiknya dia berpikir dan memaklumi semua kejadian yang pernah dia lalui. Nah, dengan alam bawah sadar dia yang tanpa faktor kritis dan analisa itu, dia bisa terima pemahaman-pemahaman yang kita berikan. Dan itu yang mempengaruhi jadi dari pikiran dia, ucapan dia, dan tingkah laku dia jadinya. Dan saat itu dia benar-benar langsung kelihatan banget wajahnya yang fresh, langsung ceria, langsung bisa banyak ngomong. Padahal datang itu dengan seperti itu. Kategorinya udah kakek-kakek tapi masih ngomongin masa kecilnya ya? Iya, kasihan banget kan. Berapa puluh tahun sampah yang busuk, yang bau ini dia bawa. Dan itu pun berefek pada penyakit-penyakit fisik kan. Oh iya. Iya. Tapi kalau boleh Bilal tahu dok, di fase itu dia cerita nggak ke dokter kalau dia juga menerapkan hal yang sama ke anak dan cucunya? Nah, ada sebagian orang Bilal, ada sebagian orang meniru contoh papanya, diberikan kepada anak-anaknya. Karena bagi dia, ya cara mendidik yang terbaik tuh begitu gitu kan. Iya. Tapi untuk si kakek ini luar biasa Bilal. Dia merasa dia nggak mau melakukan itu kepada anaknya. Dia mau anaknya mempunyai pandangan kepada dia bahwa papa yang menyayangi anak, yang mengasihi anak. Sehingga namanya dia pernah marah kan ya, misal dia pernah berkata bodoh nih gitu kan sama anaknya, dan anaknya pernah ngomong itu, pernah dia dengar dia ngomong sama anaknya, ngomong dengan satu orang dan sampai ke dia, itu pun menjadi penyesalan buat dia. Dia merasa suatu orang tua yang gagal terhadap anaknya, padahal hanya berkata itu kan, itu pada umumnya banyak orang tua katakan kan. Tapi karena trauma masa lalu dia itu, dia nggak mau mengulangi pada anaknya, jadi menurut dia itu aja itu sudah buat luka buat anak. Kenapa bisa terjadi lagi sama saya gitu. Seperti itu. Karena aku juga ingat cerita salah satu idola aku namanya David Goggins ya. Kalau dokter tahu juga. Dia di KDRT lah oleh ayahnya sendiri. Sampai ibunya disiksa di depan mata dia. Sampai dia juga punya problem dengan berat badan. Dan dia gemuk, dibully. Tapi dia kemudian masuk Navy SEALs di Amerika. Dan sekarang jadi orang paling kuat lah di bumi karena dia lari maraton tuh cetak rekor. Sekarang namanya David Goggins. Tapi itu kan hanya beberapa orang yang melihat trauma sebagai motivasi untuk menjadi versi terbaik mereka. Gimana dokter melihat atau ada nggak solusi sederhana untuk teman-teman di luar sana yang nonton yang masih punya trauma atau luka masa lalu yang masih mereka bawa terus dok? Ada nggak metode atau solusi simpel dari dokter? Solusi simpelnya ya, pertama-tama itu kita harus sadari trauma kita. Oh, sepertinya saya ada trauma nih gitu. Terus udah gitu, sebenarnya kalau mau disingkat bilang, ini namanya stamina. Oke, ya, saya singkat sebagai stamina nih untuk mengatasi trauma ya. S-nya itu apa? Kita sadari dulu trauma kita itu apa sih? Ada nggak sih trauma dari diri kita sehingga kok kita menjadi pribadi yang seperti ini? Dan kita pahami kenapa trauma ini bisa terjadi. Ya, itu salah satunya. Sadari dulu. Kedua apa? T. Kita tuliskan
Apa saja sih trauma-trauma yang pernah kita lalui? Setelah kita tulis, kalau bisa kita bakar. Robek-robek kita bakar, kita niatkan trauma itu sudah hilang daripada saya. Wow. Ya, itu kedua. Ketiga, A. Ampuni mereka yang pernah menimbulkan trauma kepada kita. Kita kan sudah tahu trauma-trauma apa yang pernah kita dapatkan, siapa aja penyebabnya. Yeah. Kita ampuni mereka. M. Dengan meditasi. Kenapa dengan meditasi? Dengan meditasi itu kita meningkatkan kesadaran, memberikan ketenangan. Dengan kesadaran kita semakin menyadari, itu masa lalu loh. Sekarang itu kita hidup di masa ini. Yes. Dan bagaimana masa depan kita nantinya? Itu dari meditasi. I. Apa I? Ingat saja momen-momen bahagia yang pernah kamu lalui. Nah, menarik. Dengan mengingat momen bahagia, berarti diri kita nggak sepenuhnya penuh dengan trauma. Ada juga loh momen-momen bahagia yang pernah kita lalui dalam hidup ini. Ya. N. And Nikmatilah momen itu. Dan peluklah dirimu. Dan katakan bahwa saya baik-baik saja. Dengan begitu kita merasa lebih tenang. Satu lagi A, apa? Kalau emang kelima STAMI ini kita N ya, 6 ya. Itu belum pernah belum membantu kita belum untuk efektif, merilis ya. trauma ini. Yang A satu lagi terakhir. Ajaklah diri kita menemui tenaga profesional atau hipnoterapis. Oke. Untuk membantu menyelesaikan trauma kita. Semoga dengan begitu trauma bisa terilis. Wow. Menarik. Seperti itu. Aku ulangi ya, bagi teman-teman yang mungkin mau cut jadi reels. Stamina, S, sadari, T, tuliskan, dan jangan lupa dibakar ya dok ya. Yes. Kalau nggak dibakar gimana dok? Kita kan membumi hanguskan, menghilangkan. Oke. Sudah nggak ada lagi trauma. Kita bayangkan bahwa itu memang benar-benar hangus sudah. Oke. A, ampuni. M, meditasi. I, ingat momen-momen bahagia. N, nikmati. Dan menurut aku tuh relate banget karena banyak dari kita tuh terlalu melihat atau terlalu sering mengingat momen buruknya ya dok ya. Mungkin dari 1/10 momen buruknya cuma 2 gitu. Iya. Momen bahagia ada 5. Iya. Tapi 2 itu bisa Yang diingat terus-terusan. diingat terus ya. Satu coretan hitam di kertas putih yang besar. Dan yang terakhir A, ajaklah ke hipnoterapi atau orang-orang yang lebih ngerti Tenaga ya dok ya. profesional, iya. Tenaga profesional. Karena kalau ngomongin diskusi tentang depresi, stres, luka masa lalu, mungkin bagi cowok itu terkesan masih tabu ya. Mungkin nggak tahu ini cowok atau Asian value atau apa dok. Mungkin cowok itu katanya mending dipendam aja gitu loh. Jadi nggak usah cerita-cerita tentang keresahan, hal-hal sedih gitu. Dan menurut aku itu bagi sebagian orang ya malah jadi problem dan malah bikin mereka jadi makin buruk ya dok ya. Benar banget Bilal. Kenapa? Sebenarnya kadang kemarahan itu ada baiknya loh. Kita bisa melampiaskan emosi kita. Tangki emosi kita yang sudah full dari kecil, dari trauma yang kita hadapin. Itu kan ke-trigger lagi dengan peristiwa-peristiwa lain, sehingga tangki emosi yang tadi segini akhirnya meluber. Kalau ada kemarahan-kemarahan, tapi kemarahan itu masih bisa kita kendalikan, itu masih ada bagusnya juga sebenarnya. Salah satu terapi juga, apalagi kita teriak-teriak mengungkapkan semua kekesalan kita, emosi kita, itu adalah salah satu terapi kan. Tapi kalau misalnya kita hanya pendam, itu tinggal suatu saat apa? Meledak. Sama seperti suatu pot. Pot ini suatu pot berisi emosi-emosi kita di dalamnya. Di bawahnya ini adalah bara api. Bara api ini membakar. Bara api ini diibaratkan sumber-sumber trauma. Yeah. Pertama, kedua, ketiga, makin banyak baranya kan. Di sini emosi kita dibakar terus. Semakin seperti apa emosinya? Semakin mendidih. Tekanannya semakin tinggi. Apalagi kita tutup. Nggak bisa kita ungkapkan, nggak bisa kita cari solusinya, hanya kita pendam sendiri. Kebayang nggak? Jadi apa ini di dalam sini? Tekanannya semakin tinggi kan, karena di bawahnya ada sumber apinya. Yang semakin hari semakin banyak sumber masalahnya. Dan ini suatu saat bisa meledak.
Kalau sudah meledak itu bahaya banget. Efeknya kemana-mana. Nggak hanya ke mental kita, tapi ke fisik kita. Kenapa jadi orang yang sedikit aja ke trigger kok nggak sesuai sih dengan penyebabnya, langsung marahnya meledaknya luar biasa. Seperti itu. Atau ke fisik kita karena kenapa? Emosi-emosi negatif yang kita pendam. Itu menimbulkan hormon kortisol semakin tinggi. Kortisol itu efeknya apa? Menimbulkan peradangan. Baik dari ujung rambut sampai ujung kaki boleh diistilahkan. Sehingga peradangan yang di mana-mana ini suatu saat tinggal timbul penyakit-penyakit fisik yang dapat keluar dari orang tersebut. Makanya ada baiknya dia mencari seseorang yang bisa dia percaya untuk mengungkapkan. Lebih baik kalau orang yang bijak ya. Jadi bisa memberikan solusi-solusi yang baik seperti itu kan. Ya kalau sampai nggak bisa seperti itu ya harus mencari tenaga profesional mau nggak mau. Jangan sampai ini semakin tekanan tinggi dan tinggal meledaknya. Seperti itu. Aku tadi masih penasaran di konteksnya orang-orang yang bunuh diri ya dok ya. Ini mungkin terkesan sangat tabu untuk dibahas. Tapi aku hanya ingin menanyakan ke dokter, orang-orang yang udah konsultasi ke dokter ya, itu mostly mungkin bunuh diri ya dok ya? Ya banyak juga anak-anak milenial kebanyakan. Wow. Dan kalau boleh tahu apa hubungannya bunuh diri mereka itu dengan orang tua atau problem dengan hal lain, pekerjaan mungkin, boleh dokter spill nggak? Pada umumnya yang datang hampir sebagian besar itu penyebabnya adalah masalah dengan orang tua. Wah benar, aku tadi mau nebak ke sana. Iya, itu mereka bawa sehingga dari kecil tangki emosinya segini terus tambah kan ketemu dengan peristiwa yang mirip-mirip. Misalnya dulu masa kecil dia mengalami kekerasan fisik, verbal. Masa remaja dia ketemu juga dapat dari temennya kekerasan verbal atau mungkin dia fisik yang mirip-mirip peristiwanya. Atau merasa diri tidak dihargai segala seperti itu. Itu tangki emosi dia akan semakin besar. Sehingga suatu saat dia nggak akan tahan. Sehingga dia bilang, kok kayaknya nggak ada solusi lagi. Ada sesuatu di sini yang mengganjal bagi saya, yang nggak bisa saya ceritakan, nggak bisa saya ungkapkan, nggak tahu kenapa penyebabnya. Karena ada satu Bilal, dia datang, dia merasa mamanya yang nganterin dia. Dia bilang, jadi dia sudah mengalami halusinasi-halusinasi seperti itu, bahkan ada suara-suara yang berbicara kepada dia. Jadi saat hipnoterapi dia bilang, sudah mama makanya beresin aja, udah stop, udah nggak usah dibawa-bawa ke mana-mana lagi, sudah biar saya tutup buku. Saya udah nggak tahan, dia bilang, daripada mama buang-buang uang seperti ini. Akar masalahnya apa? Ya luka batin kepada papa. Jadi menyebabkan si anak ini tidak punya rasa percaya diri. Tidak punya rasa percaya diri, tidak bisa fokus melakukan segala sesuatu, nggak punya semangat menjalani hidup. Sehingga dia nggak tahu mau ngapain sih hidup ke depan ini. Apa sih yang saya harus lakukan? Karena saya takut gagal, karena nggak punya percaya diri itu. Nah seperti itu jadi menyebabkan dia, ya untuk apa lagi saya menjalani hidup? Kayaknya nggak ada titik terang di sana buat saya gitu loh. Pasti gagal, karena ketakutan terus yang dia punya. Jadi nggak ada semangat buat melanjutkan hidup. Jadi menurut dia udah akhiri sampai di sini. Seperti itu. Sepenting itu ya parenting kalau Sangat penting. Wow, aku nggak kebayang sih. Tapi kalau dijahitin ke konteksnya aku yang besar di Aceh, dulu kan pernah ada konflik ya. Jadi mungkin didikannya agak lebih keras kali ya. Mungkin karena dari latar belakang konflik di daerah. Dan banyak orang-orang di sekitar aku, ini konteksnya teman-teman di sekitar aku emang pernah dimaki, pernah dipukul. Ketika aku main ke rumah mereka dimaki di depan aku sebagai temannya. Dan itu lambat laun aku notice teman-teman aku ini juga grow up sebagai orang yang keras banget gitu. Dan mereka sering curhat ke aku, benci banget sama ayahnya. Dan menurut aku tuh itu jadi suatu kebiasaan yang mereka tuh nggak bisa memaafkan dok. Gimana caranya action plan yang harus diambil oleh teman aku tadi menghadapi orang tuanya yang keras. Jadi komunikasinya berat dok. Dia mau approach nih ayahnya juga masih keras, masih nggak ngerasa bahwa didikan dia ini selama ini salah.
Kira-kira apa yang harus dia lakukan? Apa harus sebelah pihak memaafkan? Tapi sampai hari ini ayahnya juga Masih seperti itu, masih nggak seperti berubah. itu gitu. Iya. Jadi kalau untuk sisi anak ya Bilal ya, yang pertama-tama ya tentu dia memang pertama harus mengampuni ayahnya. Yang kedua apa? Dia harus memahami kenapa sih ayahnya menjadi orang yang seperti itu. Oh, ternyata ayahnya juga punya trauma di masa lalu. Oh, pendidikan ayahnya juga seperti itu, keras. Sehingga mau nggak mau si ayah ini juga hanya itu yang dia tahu cara parenting kepada anaknya. Dan itu yang dia berikan kepada anaknya. Nah, kalau si anak ini lebih memahami hal itu, tentu si anak akan mudah lebih mengampuni dengan ikhlas. Tapi kembali lagi, namanya sumber trauma ini terus-terusan, misalnya masih juga sampai saat ini dia berikan kepada anaknya, ya ini emang agak sulit. Sebaiknya si anak ini emang menghindari si penyebab trauma. Karena mungkin suatu saat dia bisa mengampuni, dia bisa mengerti tentang papanya. Tapi besok dia ketemu lagi papanya begitu. Tetaplah sebagai manusia saat kita diberikan ucapan yang kasar, menyakitkan, pasti kita sebagai manusia tetap ada rasa sakit. Jadi seperti gelas yang sudah bening airnya, dituangin lagi sampai hitam. Lama-lama apa? Ya hitam lagi. Seperti itu. Jadi Americano ya dok. Nah makanya begitu. Jadi sebenarnya kalau mau, orang tuanya ini sebenarnya yang diberikan pemahaman. Diberikan pemahaman bagaimana dia memahami bahwa apa yang sudah dia lakukan, apa yang dia ucapkan itu melukai loh buat anak. Efeknya itu jangka panjang loh. Seperti itu. Tentu kalau sebagai orang tua yang punya cinta kepada anak, nggak mau dong anaknya nanti sudah besar menjadi anak yang nggak berguna, bahkan menjadi PR buat dia di saat dia sudah renta, ya kan? Kalau memang dia punya kesadaran itu, harusnya dia mau membereskan itu. Orang tuanya harusnya minta maaf sama anaknya. Oke, waktunya kita Q&A dok. Ada 3 pertanyaan yang udah kita kurasi dari Instagramnya Sekelas dan Instagram Dr. Yuli. Aku masuk ke pertanyaan pertama ya, dari Darmayanti, nama Instagramnya. Dokter, bagaimana kalau saya setiap hari masih terus mengenang masa kecil yang penuh dengan kesedihan? Apa ya solusi simpel yang bisa saya lakukan agar bisa menghargai momen yang saya jalani saat ini? Sebenarnya tadi kita sudah bahas bagaimana stamina tadi, Benar, ya kan, benar. merilis trauma-trauma kita. Ya, dan kita sadari bahwa semua yang sudah kita lalui itu kita nggak bisa rubah loh. Tapi kamu perlu hidup maju. Bagaimana ke masa depan kamu, seperti itu kan? Dan masa depan itu tergantung apa yang kamu lakukan hari ini. Kalau kita selalu terikat dengan masa lalu, kita nggak akan pernah bisa maju. Bahkan itu mempengaruhi emosi-emosi kita, ya kan? Jadi kalau misalnya tadi ditanya bagaimana untuk melepaskan. Iya, trauma-trauma tadi. Yang dengan stamina tadi dicoba dulu. Iya, boleh. Seperti Cobain. itu. Ya, dan pahami kan orang tua kamu itu seperti apa sih? Kenapa sih dia bisa seperti itu? Apakah emang ada juga trauma masa lalu dari orang tua kamu? Pola-pola asuh yang dia terima dari orang tuanya sehingga dia memberikan itu juga kepada anaknya. Kalau kita semakin memahami itu, biasanya kita semakin mengerti. Kita semakin mudah memahami dan mengerti orang lain, itu juga mengurangi emosi yang ada pada kita. Jadi ini bukan semata kejahatan atau perbuatan tidak menyayangi dari orang tua yang diberikan pada saya, bukan. Tapi karena dia meniru pola asuh yang diberikan dari kakek nenek kepada si orang tua kita, seperti itu. Jadi kita bisa memahami. Sedangkan di zaman dulu kan nggak ada medsos ya yang bisa melihat parenting itu yang baik gimana sih? Ya kan? Beda dengan sekarang. Kalau sekarang mungkin orang tua banyak, oh iya anak saya nggak boleh diginiin, nanti dia trauma lagi gitu kan. Kalau dulu kan nggak tahu. Yang dia tahu ialah yang dia terima dari orang tuanya, itulah yang dia berikan pada anaknya. Ya benar, setuju. Seperti itu. Tapi konteksnya Darmayanti tadi bisa jadi 2 hal dok, karena dia cuma nanyain tentang mengenang masa kecil. Bisa jadi ini ngomongin bully dok, karena itu sering terjadi juga kan di anak-anak 20-an yang kayak ngomongin bully masa SMP, SMA. Ada nggak orang-orang yang datang ke dokter, konsul itu karena luar biasa loh. Bisa spill nggak dikit? Orang-orang yang kalau datang dengan masalah bulian ya, itu kan saat proses hipnoterapi, itu nanti kita membuat dia seolah
kita membuat dia apa yang dia inginkan terhadap anak itu terjadi, dia dipuaskan. Oke. Jadi saat itu kita minta dia untuk menyalurkan emosi yang luar biasa yang ada pada dia, yang dia pendam dari kecil ini. Dalam proses hipnoterapi itu dia bisa bereaksi itu mengeluarkan emosi-emosinya dengan memukul-mukul. Seperti itu. Wah, itu luar biasa sekali kalau pada anak yang kasus bullying atau pelecehan seksual. Itu luar biasa sekali mereka mengungkapkan emosi-emosi kemarahan yang mereka pendam. Tapi setelah itu, setelah mereka bisa mengampuni dan kita memberikan sanksi kepada anak yang memberi bully itu dalam proses regresi ke akar masalahnya, nah itu anak itu kan merasa dipuaskan. Saat anak ini merasa dipuaskan, maka dia lebih bisa melupakan proses misalnya bullying atau pelecehan seksual yang pernah dia terima. Makanya di film-film Korea itu dok yang sering diangkat seriesnya tuh tentang balas dendam. Iya. Itu akar masalahnya semua tentang bully, terus nanti pembalasan dendamnya bisa sampai level pembunuhan. Iya. Dan mereka kayak puas gitu. Dan ini pertanyaan silly question dok ya, kayak emang ada ya orang yang dibully terus-terusan, terus mereka balas dendam sampai membunuh, terus mereka puas, terus mereka happy? Enggak kan dok? Kayak setelah bunuh emang mereka happy gitu? Kepuasannya bukannya happy dalam arti happy, saya sudah happy, saya sudah damai, hidup bahagia, bukan. Tapi kepuasan dia adalah rasain loh, lu sudah terima ganjarannya. Oke. Gitu kepuasannya. Oke. Kalau urusan nanti gue masuk ke polisi juga sebodoh, yang penting lu sudah terima ganjaran yang Karena lu itu dapatkan. kayak tertahan beberapa tahun ya dendam itu ya. Iya. Dan itu mempengaruhi seorang anak menjadi apa? Dia menjadi tidak percaya diri, menjadi takut untuk bersosialisasi, berinteraksi dengan orang lain, seperti itu. Jadi kalau untuk anak-anak di sekolah ya, janganlah bully teman kalian gitu. Kasihan. Dampaknya itu luar biasa. Dia bawa sampai masa dewasa dia. Stop bullying guys. Stop bullying, betul. Menarik, thank you dok. Aku dapat insight menarik. Terutama tentang film Korea tadi karena pasti banyak juga nonton film-film seperti itu kan. Iya. Oke, pertanyaan kedua ya. Dari Irvia. Dok, gimana caranya menghadapi hari-hari yang selalu nggak enakan ya? Aku orangnya people pleaser. Dan di dunia kerja aku padahal nggak suka sama itu orang karena dia toksik. Tapi aku pura-pura happy aja. Aku selalu menyenangkan perasaan dia, tapi di diri aku malah jadi sedih gitu. Itu kebanyakan sebenarnya kenapa sih? People pleaser itu karena dia pengen diterima, iya kan? Bener. Dia pengen diterima dimanapun. Jadi ya udah ikutin aja, walaupun sebenarnya yang dia ikutin tuh membuat dia sendiri menderita sebenarnya. Nggak enak buat diri dia. Tapi daripada saya ditolak, mendingan saya lakukan. Itu kenapa? Kembali lagi karena trauma masa lalu yang dia dapatkan. Tidak dihargai, tidak pernah dapat pujian, tidak pernah diberikan bahasa kasih, seperti itu. Relate. Jadi dia merasa, kok kayaknya semua orang nggak ada yang menyayangi saya ya, nggak ada yang mengerti saya ya, sehingga masa dewasa dia menjadi orang yang seperti itu. Sebenarnya sadari juga trauma dia itu apa sih, dan sadari bahwa dia sekarang adalah menjadi pribadi yang dewasa, yang seharusnya dia bisa membedakan apa yang boleh dia lakukan dengan tidak yang dia boleh lakukan. Apakah itu merugikan diri dia sendiri? Apakah hanya untuk menyenangkan orang lain? Dia harus bisa melihat itu. Kalau enggak ya dia harus bereskan trauma masa lalu dia itu. Karena kalau enggak pasti akan timbul, saya takut ditinggalkan. Benar. Saya takut sendirian. Enggak apa-apa saya menderita. Karena banyak sekali anak-anak yang merasa kesepian, ditinggalkan oleh sama mamanya, bahkan mungkin orang tua yang bercerai, atau misalnya di sekolah dia menerima bully. Nah kembali lagi dengan bully. Nah itu membuat dia, dulu saya pernah dibully loh, saya ditinggalin sama teman-teman di kelas, saya sendirian. Dan sekarang saya punya circle pertemanan, saya takut ditinggalkan lagi, kejadian itu terulang lagi, seperti itu. Maka ya udah kita sadari bahwa ini sudah beda loh konteksnya. Kamu sekarang sudah masa dewasa, kamu harus memilah ini nyaman gak kamu lakukan. Kalau emang gak nyaman ya lebih baik kamu tinggalkan sudah. Lakukan aja yang sebisa kamu lakukan. Ingat itu cuma hanya trauma masa lalu. Di masa sekarang kamu sadari bahwa kamu sudah punya pertemanan yang baik, punya lingkungan pekerjaan yang baik, seperti itu. Tapi kalau temannya itu tiap hari
justru bikin dia nggak nyaman karena toksik, kayak tiba-tiba berat badan naik, kayak, lu udah gendutan ya segala macem. Itu dia harus seperti apa dok? Karena dia nggak bisa tiba-tiba tinggalin kerjaan dia, karena dia baru kerja di situ mungkin baru 3 bulan, terus lingkungan lama kantor itu udah emang udah toxic gitu. Iya. Gimana mereka bisa deal with the situation? Iya, karena dimanapun kita pasti ada orang-orang yang toksik, ya kan? Nggak semua seperti yang kita harapkan. Ya. Dan kalau kita sadari lagi kembali, kalau kita mudah mengerti dan memahami orang lain, kenapa sih dia kok hobinya ngatain orang? Oh, mungkin ada sesuatu yang nggak baik juga di masa lalu dia, atau pendidikan orang tua dia yang tidak mengajarkan dia bagaimana berbudi pekerti yang baik. Kita belajar cuek gitu loh. Belajar ya sudah, itu urusan kamu, tanggung jawab kamu dengan apa yang kamu lakukan. Yang penting bagi saya adalah saya memberikan yang terbaik dari versi saya, dari diri saya. Kalian boleh melihat fisik saya, tapi semua yang saya berikan, kinerja saya berikan sebaik-baiknya. Jadi kinerja kita bisa menutupi fisik yang kita miliki seperti itu kan. Ditambah dengan kita mudah memahami dan mengerti orang yang kebiasaan membuli. Kalau kita mudah memahami dan mengerti orang lain, semua orang kita lihat ya sudahlah, mereka juga punya masa lalu. Bahkan kebanyakan kepada pasien-pasien hipnoterapi saya bilang, nah setelah kalian hipnoterapi ini, kalian sudah menyadari bahwa kita semua punya masa lalu, punya trauma-trauma yang kita bawa. Dengan demikian kamu semakin memahami orang lain, bahwa apapun yang orang lain lakukan kepada kamu, itu ada alasannya. Ada trauma-trauma yang mereka bawa sampai saat ini, yang sebenarnya mereka sendiri nggak damai dengan keadaan diri mereka, yang sebenarnya ada sesuatu yang harus dibereskan. Saatnya sudah nggak ada trauma, mereka sudah damai, sudah tenang, pasti mereka menjadi orang yang bijak. Kesadaran mereka lebih tinggi. Bagaimana cara mereka bicara, berperilaku, tidak melukai orang lain. Seperti itu. Menarik. Karena bagaimana sikap atau reaksi orang lain terhadap kita itu tidak menentukan siapa kita, bagaimana kualitas kita. Siapa tahu mereka sedang ada masalah yang meledak di kepala mereka, tapi diluapkan ke kita ya. Iya. Kita hanya tempat pembuangan sampahnya aja. Kadang-kadang orang marah kepada kita itu atau ngapain kita, sebenarnya tujuannya bukan kita. Kita cuma pas kebetulan aja gitu loh. Kebetulan kita lewat aja depan itu ya. Betul, seperti itu. Mungkin ini pertanyaan silly lagi dari aku ya dok, sebelum ke pertanyaan terakhir ya. Kalau ada orang yang misalnya kita posting sesuatu di Instagram atau di sosial media, let's say itu postingan yang normal-normal aja, mungkin subjektif untuk orang komentar ya. Tapi ada aja tuh komentar-komentar negatif kayak luapan emosi, amarah gitu. Dan aku notice ini semakin sering terjadi, dan aku nggak menyalahkan ini salahnya SDM Indonesia atau apa. Aku notice kalau ada suatu kasus orang itu tiba-tiba main fisik, kayak tiba-tiba serang secara pribadi orang tua atau apa, kayak udah kasar banget itu. Itu balik ke topik tadi, apakah karena mereka juga ada masalah lain atau mereka sedang menjalani hari-hari yang buruk atau gimana, dan solusinya seperti apa bagi kita yang menghadapi itu dok? Mungkin bagi kreator atau public figure di luar sana. Iya, kembali kita memahami kenapa sih mereka jadi seperti itu gitu kan. Ada apa dengan mereka gitu kan. Karena mereka sedang tidak baik-baik saja gitu kan. Kalau mereka sedang baik-baik saja, pasti mereka nggak akan berperilaku seperti itu. Tapi apakah yang kita post itu membuat mereka tersinggung? Ataukah membuat mereka iri? Ataukah ada menyangkut dengan peristiwa yang pernah dia alami di masa lalu dan itu menyakitkan buat dia? Ya, isu perselingkuhan mungkin sering ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi banyak sekali faktor penyebab kenapa sih orang kok nggak menyinggung dia, padahal dan hanya dari posan kita dia bisa marahnya luar biasa, meledak-ledak seperti itu gitu kan. Begitulah. Menarik. Makanya zaman sekarang juga banyak orang kan, kenapa sih banyak orang frustasi, banyak orang stres? Karena medsos. Ya kan, benar. Dibandingkan diri dia dengan diri orang lain yang ada di medsos. Rasanya, kok semua orang bisa happy-happy ya, sukses semua, kok saya masih seperti ini? Jadi frustasi orang gitu loh. Rasanya saya nggak berdaya, saya nggak mampu, nggak seperti orang-orang. Dan dia makin meninggi. Dan semakin kesini aku sadar juga bahwa kadang orang itu ngepost di sosial media itu bukan untuk pamer, karena orang lagi happy aja ngepost di sosial media. Dan bagi orang-orang yang nggak suka, yang komentar negatif, itu mereka melihat dari
point of view-nya jealous. Yes, Gitu. betul. Rasa kadang juga dia bisa langsung menjudge, sombong banget sih lu. Iya. Baru begitu aja lu udah post gitu Iya, kan. iya. Lu nggak mikirin gue yang masih kelaparan misalnya gitu Misalnya ya. ya. Seperti itu gitu. Jadi ini sangat subjektif di all Iya. dinilai. Bukan berarti semua orang ngepost itu pamer, Iya. ingin jadi Iya. yang paling keren atau Iya. apa. Dan juga bukan berarti semua orang yang ngepost kelihatannya kok baik-baik saja semuanya. Bukan berarti mereka juga nggak punya Baik. permasalahan loh Benar. dalam hidup mereka, Benar, ya kan? benar, Cuma kan nggak mungkin tuh orang ngepost yang jelek-jelek di post kan nggak mungkin. Mungkin gitu ada kan. satu dua kali ya, Satu, tapi dua untuk mungkin ada ya. awareness kali ya. Iya. Nah seperti itu. Jadi kita yang melihat ya udahlah, nggak usah sampai iri juga, nggak usah merasa frustasi juga. Pasti nggak ada orang yang sempurna kok. Benar, Ya kan? benar. Pasti semua orang itu ada masa-masa stresnya, masa-masa di bawahnya. Benar. Tapi kita nggak tahu perjuangan mereka seperti apa sampai Iya, mereka mencapai benar. itu. Kita cuma lihat hasilnya doang. Lihat dong. hasilnya doang. Oke, last question. Iqbal. Oke, last question dari Iqbal. Dok, saya ini anak tengah ya. Saya banyak tekanan di keluarga, tapi saya nggak berani untuk cerita karena saya nggak dekat dengan orang tua saya gitu. Ada nggak sih cara mitigasi yang efektif ya untuk saya bisa menjalani hari yang lebih baik? Ini anak tengah nih dok. Dia langsung spesifik anak tengah. Kenapa emang? Usia berapa itu ya? Dia nggak bilang sih. Ya anak tengah ya, karena anak tengah itu sering pasien saya sih kebanyakan yang datang ya bilang dia merasa perhatian tuh kurang. Kadang-kadang orang tuh lebih perhatikan anak yang pertama gitu kan, karena anak yang baru lahir nih gitu kan, yang tunggu-tunggu. Jadi perhatian lebih. Udah ke anak kedua, baru mau memberikan perhatian lagi kepada anak yang kedua, dibagi. Tapi keburu hadir adiknya. Oke. Nah sebagai anak bungsu tentu mereka harusnya lebih dilindungi, lebih dijaga. Jadi perhatian ini kebagi lagi. Oke. Jadi yang kedua ini kata mereka, saya kok kebagian cuma sisa-sisanya dok. Gitu kan. Tapi yang pertama sama yang terakhir ini lebih banyak diperhatikan sama orang tua. Iya. Seperti itu. Nah terus pertanyaannya tadi, Dia lebih spesifik gimana cara mitigasi agar saya bisa menjalani hari-hari yang lebih baik gitu. Karena harapan dia mungkin hanya ke orang tuanya doang. Di luar sana, di lingkungan dia juga belum tentu diterima juga. Jadi kayak benar-benar sendiri gitu dok. jadi maksud dia mau bagaimana cara dia supaya Menjalani hari, dengan trauma yang dia dapati itu sebagai anak middle, ya bisa jadi ya konteks pertanyaan seperti itu gitu. ya kembali ya, ini tergantung sebenarnya usianya juga ya. Usianya berapa dia, tanggung jawab dia seperti apa sekarang. Let's say usianya 26 tahun lah. 26 tahunan, berarti dia mulai memasuki masa dewasa muda gitu kan. Banyak sekali tanggung jawab yang dia harus hadapi di masa usia seperti itu. Dan biasanya di anak tengah itu karena dia merasa tidak dihargai, merasa kurang kasih sayang, kurang dihargai dibandingkan dengan kakak atau adiknya. Itu kadang-kadang membuat dia merasa kepercayaan diri dia juga agak menurun gitu, dibanding dengan yang lain. Atau kadang-kadang dia juga merasa saya ini selalu dibanding-bandingkan. Ya. Selalu dibanding-bandingkan dengan kakak, dengan adik, dan disuruh mengalah kadang-kadang dengan adik gitu ya. Kadang-kadang suruh mengerti, dilihat membandingkan dengan kakak, mengalah dengan adik gitu. Jadi selalu kayaknya semua sasarannya ke saya gitu kan. Sehingga sekarang dia menjadi pribadi yang merasa saya ini butuh penghargaan dari orang lain. Butuh validasi dari orang lain. Ya. Seperti itu. Nah kembali lagi kalau memang trauma itu yang dia hadapi, ya dia harus kembali merilis bagaimana trauma itu bisa beres dari dia. Tapi kalau misalnya dia sudah lakukan semua dan masih juga nggak bisa, ya dia harus mencari tenaga profesional yang bisa membantu merilis trauma-trauma dia. Tapi sekarang dia harus menyadari bahwa ya udah sekarang saya sudah memasuki kehidupan dewasa muda, saya punya harus tanggung jawab yang baik, dan bagaimana masa depan saya bisa menjadi pribadi yang baik yang bisa membuktikan bahwa saya bisa menjadi anak yang dibanggakan oleh orang tua saya walaupun saya dulu nggak pernah dihargai seperti itu kan. Pada umumnya mereka akan menjadi seperti itu juga. Menarik. Pertanyaan terakhir dari aku deh ya. Apa sih yang menginspirasi Dr. Yuli menjadi seorang hipnoterapis? Pertanyaan menarik juga dari kamu ini sebenarnya ya. Jadi yang dari tadi aku tahan-tahan sih di akhirnya biar menarik gitu. Iya. Tadinya kan saya hanya sebagai dokter, ya kan. Tapi sebagai dokter, saya itu setiap memberikan resep kepada pasien, saya tuh nggak cukup cuma batuk pilek misalnya atau GERD gitu ya. Yang pertama GERD ya, yang lebih relate kan. GERD.
kamu ada masalah apa sih? Kenapa sih? Saya kebanyakan selalu mengorek. Kadang teman-teman saya bilang, lu kayak wartawan ya gitu kan. Bahkan misalnya ada tiroid gitu. Kamu kelihatannya sininya bengkak deh tiroid. Ada masalah apa? Kenapa sih gitu loh. Dan kalau bisa saya bantu mencarikan solusinya gitu ya. Pernah ada kasus gini. Ada seorang anak, dia papanya polisi. Anak ini juga mau jadi polisi, tapi nggak diterima Bilal. Akhirnya anak ini nangis dong, nangis dan kecewa banget gitu ya. Papanya ini marahin dia di depan saudara-saudaranya. Jadi dia merasa dia sudah nggak diterima, dimarahin, nggak dihargain, merasa masa begitu aja nggak bisa. Papa aja bisa jadi polisi gitu loh. Ini luka dia. Yang terjadi apa? Dia datang berobat kepada saya, bukan sebagai hipnoterapis, saya belum waktu itu. Saya hanya sebagai dokter umum. Dia bilang, dok, saya mengalami halusinasi. Saya suka mendengar suara-suara macam-macam dok. Sehingga saya bisa marah itu saya pukul-pukul tembok. Istrinya juga bilang, iya dok. Setelah itu dia gak sadar dok, dia bilang, kenapa ini saya pada berdarah? Saya juga bingung kata istrinya, kenapa tadi kamu mukul-mukulin tembok marah-marah yang seperti itu? Saat itu saya bilang apa Bilal? Kamu ampuni papa kamu. Kamu ampuni dia. Dok, tapi papa saya ada di luar kota, dia bilang. Istrinya lagi hamil waktu itu. Bisa nggak, saya bilang, secepatnya kamu datengin papa kamu. Kamu jelaskan bagaimana dampak kemarahan papa itu berdampak kepada kamu sampai saat ini. Sampai halusinasi sehingga kamu menjadi pribadi yang seperti ini. Istrinya bilang, bisa gitu kan. Akhirnya mereka pergi Bilal. Mereka pergi dalam keadaan istrinya hamil, naik kereta mereka samperin orang tuanya. Sampai sana, dia sudah lakukan rekonsiliasi dengan papanya. Dia jelaskan bagaimana dampak dari perlakuan papanya kepada dia. Terus papanya jadi mengerti, minta maaf sama dia. Dan kebetulan di sana dia sakit. Dan di sana saat sakit, papanya begitu peduli sama dia. Sampai cariin obat kemana-mana, sampai dia merasakan, oh ternyata papa sayang sama dia. Setelah itu beres kan. Begitu dia pulang di stasiun, dia foto ke saya. Dia sekeluarga. Dok, saya sekarang sudah sembuh dari halusinasi itu. Wow. Saya sekarang sudah nggak butuh obat dari dokter penenang yang membantu menghilangkan itu. Sudah sembuh total. Nah dari itu Bilal, saya semakin merasa terpanggil apa ya yang pas buat saya biar bisa membantu orang ini dari akar masalahnya. Wow. Karena kalau akar masalah yang diberesin, tentu semuanya beres, gitu kan. Nggak hanya satu bagian yang kita nggak jelas akar masalahnya di mana. Kadang-kadang orang sendiri nggak sadar kan akar masalahnya apa sih, gitu kan. Nah kebetulan juga saya bertemu dengan teman dan dia sudah menjadi hipnoterapis dan saya tanya di mana belajarnya. Nah makanya saya belajar, saya masuk menjadi hipnoterapis dan semakin saya mendalami hipnoterapis ini, semakin saya bersyukur kepada Tuhan. Wow. Bagaimana saya bisa membantu banyak orang perubahan hidup yang benar-benar bermakna buat mereka. Makna hidup benar, keren. Yang mau bunuh diri nggak jadi, gitu kan. Yang hampir terjadi perceraian nggak jadi. Yang nggak punya semangat hidup bisa kembali semangat hidupnya. Yang mudah marah sama anak sampai anak umur 3 tahun jadi jambak, diaduin kepalanya dengan adiknya segala. Tapi itu bisa tidak terjadi lagi. Sekarang kemarahan dia hanya sedetik, sebentar dok, dan itu tidak berarti. Dan ada satu lagi Bilal kasus. Satu orang, dia orang tuanya berantem dari dia masih kecil. Jadi menjadi pemandangan sehari-hari buat dia Bilal. Sehingga dia saat sekarang sudah dunia kerja, dia nggak fokus. Karena mau berangkat kerja papa mamanya berantem. Dan sekarang dia sudah punya pacar. Dia takut tiba-tiba pacarnya datang ke rumah, ngedengar orang tua lagi berantem, malu dong gitu kan. Dia datang hipnoterapi. Hanya 1 sesi. Dia ngabarin saya terus-terusan karena dia saking bahagianya. Yang pertama dia kabarin apa? Dok, saya sekarang sudah happy. Kenapa? Saya bilang, papa sudah gak pernah marah-marah sama mama. Biasanya kalau mama ngomong sedikit, papa itu bisa langsung marah, ngamuk, jadi lebar kemana-mana. Ini mama ngomong, papa tanggepin dengan senyuman. Bingung gak Bilal? Yang di hipnoterapi siapa? Anaknya loh. Tapi papa mamanya ikut berubah. Gak lama lagi dia ngabarin lagi, dok, sekarang secara finansial saya semakin diberkati. Wow. Banyak rezeki yang masuk kepada saya. Kenapa? Karena vibrasi dia sudah positif. Saat vibrasi kita sudah positif, kita mengharapkan sesuatu yang vibrasinya juga tinggi, positif, ya kita mudah sekali untuk mencapai itu.
Itu luar biasanya hipnoterapi. Wow, ini benar-benar insightful banget dok. Iya. Seharusnya kayak yang teman-teman nonton nih bayar kelasnya dokter nih. Dan ya aku juga dapat poin-poin menarik dan udah aku catat, dan thank you banget Dokter Yuli untuk Sama-sama. waktunya. Ini Dokter Yuli udah full book loh sampai Januari 2025 ya dok ya. Bahkan Februari juga sudah mulai keisi ya katanya. Gokil, makanya ini aku curi waktunya 1 jam ke suara berkelas itu udah susah banget ya dok sejak bulan lalu. Tapi Iya. semoga ini bermanfaat, sangat-sangat insightful. Saya terus Dokter Yuli, saya juga buat Iya, terima kasih. tim Andrew. Iya. Thank you semuanya. Jangan lupa follow juga Instagram Dokter Yuli. Iya. Antara ada di deskripsi. Sehat-sehat semuanya. Ya.